Perkenalkan, nama saya Nilo Armita Suciantari dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pertemuan 4, yaitu akuntansi panen kelapa sawit. Definisi. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi berondolan, yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Sistem panen. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 berondolan di pinggiran pertanda buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawanan mati. TBS dan berondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf T. Prosedur pemanenan yaitu dari perontokan, pengangkutan, penggilingan, ekstraksi, sampai dengan pemurnian. Identifikasi biaya panen yaitu biayanya terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya perawatan panen, dan biaya perawatan tanaman menghasilkan. Akuntansi panen, yang pertama, semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya menjual pada tanggal panen, yaitu jurnalnya aset biologis tandan buah segar pada keuntungan penilaian nilai wajar tandan buah segar. Kemudian persediaan tandan buah segar pada aset biologis tandan buah segar. Ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang akuntansi produksi kelapa sawit. Yang pertama, alur proses pengolahan kelapa sawit. Yang pertama ada penerimaan tandan buah segar, proses sterilisasi, kemudian mesin bantingan. Nah, dari mesin bantingan ini terdapat 2, yaitu ada tandan kosong dan buah sawit. Pada tandan kosong terdapat pengolahan limbah, yaitu dari limbah cair. Kemudian pada buah sawit ada proses pengepresan. Pada proses pengepresan ada 3 hal, yaitu CPO kotor, buah sawit, dan seratnya. Pada CPO kotor terjadi proses penjernihan menjadi CPO bersih, kemudian pengolahan limbah menjadi limbah cair. Pada limbah cair dari tandan kosong dan buah sawit digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan dan pembuangan sesuai ketentuan pemerintah. Kemudian pada buah sawit terjadi pemecahan biji atau lalu hidrokiklon, ada 2, yaitu palm kernel dan cangkang. Kemudian pada dan serat juga digunakan untuk bahan bakar boiler. Akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, A. Biaya bahan baku atau tandan buah segar. Yang B. Biaya tenaga kerja langsung atau upah. Yang C. Biaya bahan penolong. Dan yang D. Biaya overhead pabrik, yaitu BBM dan penyusutan. Di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Kemudian untuk jurnal proses produksi, untuk pengumpulan biaya produksi, yaitu BDP biaya bahan baku pada persediaan tandan buah segar. Kemudian BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. BDP BOP pada persediaan overhead pabrik atau dan lain-lain. Kemudian untuk pengakuan persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung,
BDP biaya bahan penolong, dan BDP BUP. Pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun, yaitu jurnalnya persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BUP. Kemudian yang terakhir untuk jurnal penjualan barang jadi, yaitu jurnalnya bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.